نوينا التعلم والتعليم والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita 2 minggu yang lalu kita masih cerita atau belajar tentang cerita Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan Ismail waktu mereka membangunkan Al-Ka'bah. Tapi setelah itu, setelah kita atau Allah Ta'ala kasih tahu bagaimana cara mereka membangun Al-Ka'bah, kita juga baca cerita-cerita dari buku tafsir juga kemarin. Ada 2 doa yang doa Sayyidina Ibrahim. Ini namanya doa Sayyidina Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ats fihim. Itu lihat doa yang pertama, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Nanti kita belajar di beberapa ayat yang berikutnya. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sayyidina Ibrahim pilih itu jalan yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Itu sebabnya Sayyidina Ibrahim jadi yang paling mulia. Inna Ibrahim kana ummah. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran. Muji Sayyidina Ibrahim bilang Ibrahim itu umat. Seperti umat artinya. Sifat yang baik, yang bagus di seluruh umat bisa jadi atau bisa Sayyidina Ibrahim bisa melakukan itu semuanya. Sampai jadi seperti umat. Qanitan lillah. Ini doa Sayyidina Ibrahim untuk dia dan anaknya Ismail. Wa arina manasikana. Arina manasikana. La ilaha illallah. Ini melihat mereka bilang apa? Dan anak kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan menunjukkanlah kepada kami. Wa arina manasikana wa tub alaina. Sayyidina Ibrahim kemarin kita bilang dia bangun Al-Ka'bah bukan dari fikirannya sendiri, bukan fahamannya sendiri. Allah Ta'ala suruh atau menyuruh Sayyidina Ibrahim dan Ismail. Tapi keadaan orang hamba Allah Ta'ala yang di dalam hatinya rasa aku hamba benar-benar harus takut dari perbuatannya atau amalnya. Allah Ta'ala terima atau tidak. Ini Ibrahim Allah Ta'ala sudah puji amalnya semuanya, tapi juga dia masih wa tub alaina, minta taubat, innaka antat tawwabur rahim. Doa yang untuk umatnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Untuk kami, utusanlah di tengah mereka. Wab'ats fihim rasulam minhum. Saya di minggu yang lalu kita ingatin waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru lahir, ibunya lihat syahaya keluar waktu Sayyidina Muhammad baru keluar atau baru lahir, dia lihat syahaya sampai bisa lihat istana-istana yang di Basra, di Asyam, di Al-Iraq. Rasulullah dalam riwayat hadis sahih bersabda, aku da'watu abi Ibrahim, aku hasil doa ayahku Ibrahim. Doanya mana yang ini? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa Sayyidina Ibrahim. Ya Rasulullah tadi bilang di dalam riwayat hadis, aku hasil atau berkah atau aku datang ke dunia ini karena keberkahan doa Sayyidina Ibrahim atau dari berkah doa Sayyidina Ibrahim aku keluar. Doanya Sayyidina Ibrahim yang mana? Yang ini.
Itu Rasulullah dalam riwayat hadis sahih bilang seperti itu di Sahih Al-Bukhari. Aku dakwat Abi Ibrahim wa ru'ya ummi, juga mimpi ibuku. Mimpinya apa yang tadi bilang dia di dalam riwayat dia mimpi seluruh nabi atau di setiap bulan dapat satu nabi. Bilang sama beliau, kamu lagi hamil di anak yang mulia itu jadi rasul. Nabi hadhil ummah. Nabi umat yang datang nanti datang. Rasulullah bilang, aku dakwah doa, hasil doa ini juga artinya aku dapat kabar gembira di dalam mimpi untuk ibuku. Doanya apa? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Allah Ta'ala kabul. Terima doa Sayyidina Ibrahim. Kirim Nabi Muhammad SAW baca apa itu? Baca ayat-ayat Al-Quran. Setelah berapa tahun itu dari waktu Ismail sampai Nabi Muhammad jauh. Jauh sekali. Tapi masih. Ini biar kita juga faham, biar kita ambil dari ini. Kalau kita mau hitung di antara Ismail dan Nabi Muhammad SAW, itu jauh sekali. Jauh. Ratusan tahun. 200, 300, 500, 1000. Gak tahu. Gak ada yang tidak ada. Saya sendiri tidak tahu berapa tahun. Tapi lebih dari 1000 atau 500, 700 tahun. 700, 500, 7 tahun itu lebih. Kalau kita lihat nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Ghalib bin sampai Ilyas aja itu 20. Sebelum Ismail. Masih ada ke Ismail. Ini 20 sampai Ismail. Kalau kita bilang umur mereka 60 aja kali 20 ya jadi berapa? Hasilnya bukan masalah di situ. Hasilnya yang saya mau kita ingat atau kita dapat pelajaran. Doa Sayyidina Ibrahim kapan Allah Ta'ala kabulkan doanya, kapan muncul Rasulnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Nabi Muhammad datang setelah berapa tahun, ratusan tahun, baru Nabi Muhammad datang. Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Sayyidina Musa alaihi salam. Waktu dia doa biar Allah Ta'ala habiskan Fir'aun, habis Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, nanti kita belajar, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal lain. Itu di dalam riwayat hadis setelah 40 tahun baru Fir'aun tenggelam atau mati berkah doa. Kadang-kadang doa kita dari cerita ini, dari doa kita, kadang-kadang kita doa Allah Ta'ala tidak terima dalam waktunya yang kita mau cepat. Kita mau hari ini, mau besok, mungkin enggak. Setelah 5 tahun, 10 tahun baru dapat yang kamu doa. Terus setelah dapat baru ingat, saya sudah pernah doa ini 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Tapi biar kita dapat pelajaran lebih luas lagi, ini Sayyidina Ibrahim doa kepada Allah Ta'ala atau kepada Tuhannya. Tapi Allah Ta'ala kirim Nabi Muhammad setelah ratusan tahun. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Kenapa kita bilang seperti ini? Karena tidak ada nabi di antara Nabi Muhammad dan Ismail. Ismail juga Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, ya Rasulullah tadi bilang aku dakwat Abi Ibrahim. Aku hasil dakwah. Berarti yakin waktu Sayyidina Ibrahim doa, jawabannya apa? Itu Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Karena Nabi yang jelaskan tafsir atau jelaskan ayat ini. Yatlu alaihim wa yu'allimuhumul kitab. Tadi yatlu alaihim ayatika. Tadi bilang apa itu? Membacakan kepada engkau. Kepada mereka. Sebentar. Kepada mereka ayat-ayatmu. Ini yang pertama. Membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Dan mengajarkan kitab. Ayat-ayatmu dan kitab. Di sini Alkitab apa? Buku. Sudah. Kalau buku. Sebentar. Ya Ryan, diam dulu. Diam.
ayatika tadi ayat-ayat itu ayat kitab, ayat-ayat Al-Quran, ayat Al-Quran. Tapi Alkitab ini buku apa itu? Ada buku lain selain ayat Al-Quran? Enggak. Di sini biar kita paham orang Arab waktu tersebut atau waktu Nabi Muhammad SAW mereka tidak bisa tulis, tidak bisa. Halo, ya ada. Tidak bisa tulis. Jadi namanya Alkitab, cara tulis. Ya'allimum yatlu alaihim ayatik, baca ayat-ayatmu atau ayat-ayatmu, betul, ayatika, wa yu'allimumul kitab, itu tulis sama baca. Sampai kita sudah faham Nabi Muhammad SAW waktu Jibril datang pertama bilang sama beliau, "Iqra, bacalah." Dia bilang, "Aku orang yang tidak bisa baca, orang ummi. Ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa baca." Di dalam riwayat hadis juga yang di dalam buku Sahih Al-Bukhari, di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada 6 orang yang bisa baca di Makkah. 6 orang aja. Orang Yahudi yang di Makkah kita baca, orang Yahudi bilang malana fil ummiyina min sabil. Al-ummiyin. Al-ummiyin itu sifat teman-teman Nabi Muhammad atau orang Arab. Orang Arab di waktu tersebut namanya ummiyin. Al-ummi itu kata ummi artinya dari fil ummiyin huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan. Nanti kita baca. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan. Orang Arab itu ummiyin. Kenapa ummiyin? Karena mereka tidak bisa baca. Terus ya bagaimana mereka hafal, bagaimana mereka sejarahnya, bagaimana itu bicara atau cerita-cerita ke orang lain. Bahwa wa yu'allimum, jadi bertugas Nabi Muhammad SAW apa itu tadi? Baca ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan mereka Alkitabah, baca dan tulis. Wal hikmah, ini lagi hikmah. Hikmah yang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu namanya hikmah. Semuanya. Sampai Rasulullah bersabda, "Qal utitu jawami' al-kalim." Allah Ta'ala kasih hikmah di dalam bicaraku. Nabi Muhammad SAW jelasin sama mereka. Di kata yang ringkas artinya yang luas. Kita lihat innamal a'mal binniyat. Kita belajar di buku fikih, buku hadis, buku, ketemu hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat. Terus hadis tersebut sampai ada yang bilang ini separuh dari ilmu agama. Semuanya perbuatan kamu sesuai niatmu. Kamu mau dunia, mau akhirat, mau ibadah, mau bilang kejahatan juga sesuai niatmu. Tujuanmu apa itu sesuai niatmu. Jadi di seluruh amal yang kita melaksanakan atau melakukan, lihat niatnya gimana. Innamal a'mal. Ini namanya jawami'ul kalim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katanya sedikit tapi artinya istiqamah. Apa itu istiqamah? Mau istiqamah agama, mau istiqamah belajar, mau istiqamah baca, mau istiqamah salat, mau istiqamah zakat, mau istiqamah, itu istiqamah. Istiqamah di dalam hatimu, iman kepada Allah Ta'ala, itu istiqamah. Iman kepada Allah, semuanya perbuatan kita ini termasuk di iman dan istiqamah. Itu yang namanya jawami'ul kalim. Rasulullah SAW itu masuk, ini masuk di al-hikmah. Terus jelaskan ayat Al-Quran, itu namanya hikmah. Yang dari Nabi Muhammad bukan dari Al-Quran, tidak ada jelas atau tidak ada hubungan sama Al-Quran, tapi Rasulullah bilang melakukan ini atau harus kamu berbuatan ini atau ikut ini, itu namanya hikmah. Ya. Wa ya'lam, berarti tugas Nabi Muhammad baca ayat-ayat Al-Quran, terus mengajar mereka baca dan tulis, dan al-hikmah. Al-hikmah. Al-hikmah itu, setiap al-hikmah itu kata yang ringkas. Tadi bilang artinya luas. Bisa orang yang ikut Nabi Muhammad dapat hikmah. Kenapa kita ikut ulama? Kenapa kita dengar nasihat ulama? Karena itu hikmah. Dapat dari mana? Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.
Barang siapa dapat hikmah itu sudah yang dia dapat ini luar biasa. Faqad utiya khairan katsira. Syekh, saya mau belajar al-hikmah. Al-hikmah itu bukan belajaran. Al-hikmah mulai dari belajar ilmu syariah yang zahir bisa dapat hikmah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lazama al-ikhlas arba'ina yawman." Barang siapa lazimkan ikhlas 40 hari. 40 hari, dhaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisan. Itu hikmah muncul di dalam hatinya tapi lewat lidahnya. Karena bicaranya dia bilang ini mereka paham, oh Masya Allah bagus sekali. Oh ini nasihat yang bagus. Oh ini saya bisa bawa nasihat ini untuk anak saya, keluarga, ya terus. Itu yang namanya hikmah. Ayo al-ikhlas. Ikhlas 40 hari. 40 hari. Syekh 40 hari sedikit. Ayo bismillah usaha. Ikhlas artinya apa itu ikhlas? Seluruh perbuatanmu itu karena Allah Ta'ala. Kita masih ada hawa nafsu, masih hak nafsu, masih. Ya Syekh, kita sudah belajar ilmu agama. Ya oke. Coba tanya diri sendiri. Di dalam hatimu ada tujuan atau tidak? Tujuannya mana? Tujuannya Allah Ta'ala aja? Ya Syekh, insya Allah tujuannya Allah Ta'ala. Ya oke. Kalau ada yang marah sama kamu, kamu keluar, itu berarti kamu bukan ahli ikhlas. Kalau benar-benar belajar karena Allah Ta'ala. Saya di jalan dakwah belajar atau mau pergi mungkin bilang dakwah. Tapi di sana mereka tidak berhormat sama saya. Lain kali saya tidak datang lagi karena mereka. Ini berarti bukan ikhlas. Ada sesuatu di dalam hatimu. Apa itu? Mungkin kamu minta mereka berhormat sama kamu tapi tidak dapat kali ini atau tidak dapat di kampung ini atau kota ini, besok tidak datang lagi. Kenapa? Karena ada tempat lain mereka berhormat sama saya. Itu tidak ikhlas. Pergi salat di masjid. Saya pergi salat di masjid. Ya, Masya Allah kamu ahli Al-Quran. Bacaannya bagus. Imam suaranya bagus. Terus pergi ke masjid ini mereka tidak maju saya jadi imam. Tapi kalau pergi ke masjid yang kedua mereka majuin saya imam. Jadi saya setiap hari istiqamah di masjid yang kedua. Ini bukan ikhlas. Ikhlasnya kamu tetap lanjut. Tidak lihat yang bilang benar atau yang bilang salah. Itu ikhlas. Kalau kita lihat atau periksa diri sendiri ya banyak perbuatannya. Saya ngajar Syekh, saya ngajar di pondok. Di pondok itu mereka bayar 1 juta, 2 juta. Ya oke, bagus. Mau ujian atau menguji ikhlasmu? Lihat, kalau mereka bayar, kamu tetap lanjut atau tidak? Tidak bayar, maaf. Kalau mereka tidak bayar. Mereka tidak bayar. Kamu lanjut atau tidak? Padahal kamu punya harta. Kita bisa bilang bisa nafkah untuk anakmu. Untuk keluargamu. Mungkin bilang apa berdagangan atau ada usaha lain. Ini sekarang lihat. Kalau kamu berhenti dari pondok atau lembaga atau bilang di tempat yang kamu ngajar. Mereka tidak kasih. Kalau kamu berhenti karena itu berarti bukan ahli ikhlas. Kamu datang cari uang. Syekh ada kajian di masjid fulan. Tapi di masjid fulan. Oke. Mereka setiap kajian mereka bayar sekian. Ya, kali ini mereka tidak bayar. Sudah besok bilang ya atau telepon sama mereka saya tidak datang lagi. Ini ikhlas kamu kurang. Ini yang kita lagi bilang malazam al-ikhlas. Ini hadis Rasulullah bukan dari saya. Malazam al-ikhlas arba'ina yawman dhaharat yanabil hikmah. Kalau kita ahli ikhlas sudah hikmah bisa muncul dari hati kita atau keluar atau sudah bilang apa itu muncul di dalam hati tapi jelasnya dari lidah kita. Bicara kita hikmah, nasihat kita hikmah, ya semuanya sudah jadi ahli hikmah. Ya Allah, jadi Syekh masih jauh sekali ya. Ya, masih jauh. Setiap orang tahu diri sendiri. Setiap orang tahu diri sendiri. Kamu ngajar, belajar. Belajar di sini Syekh belum ada. Saya di sini masih bayar. Masih bayar belajar. Ya, kenapa kamu belajar?
Ya nanti biar saya nanti cari rezeki setelah jadi guru atau jadi ahli qiraah, ahli Al-Quran. Niat kamu kurang, berarti ikhlas kamu kurang. Tidak ada rasa di ibadahmu semuanya karena ikhlasmu masih kurang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa hijrahnya karena Allah Taala dan Rasulnya, itu hijrahnya betul. Tapi ada contoh, maka hijratuhu li dunia yusibuha, dia pergi biar dapat dunia, dapat harta, dapat terhormat, dapat memuliakan, dapat ya hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tulisan pahala hijrah sesuai yang dia pergi. La ilaha illallah. Ini lihat, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tugas yang ketiga ya. Yang keempat itu yang kita lagi cari. Wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim. Kitab dan al-hikmah kepada mereka dan mengucikan mereka. Mengucikan mereka. Ya Allah. Tadi bicara saya yang tadi dari hikmah itu salah satu mengucikan hati kita atau kita dari kotor-kotor. Kita baca di surat apa itu? Surat Asy-Syams wa Duhaha. Wasyamsi wa duhaha itu sumbah ya kan? Sumbah namanya. Sumpah qasam billah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sesungguh orang beruntung atau beruntung orang yang membersihkan hatinya atau yang membersih hatinya. Qad aflaha man zakkah. Mau jadi orang beruntung ya, ayo bersihin hatimu. Dari seluruh kotor, jangan kamu kasih pengecualian. Saya siap maafin sama semuanya, kecuali fulan atau fulana, itu jahat sama saya. Hati kamu kotor. Saya siap sedekah, kasih sedekah, punya harta, bisa mau kasih sedekah sama seluruh orang miskin. Tapi karena fulan itu jahat, pernah jahat sama saya. Atau karena fulan dia pernah lihat dapat uang dia, taruh di tempat yang lain, berarti hati kamu kotor. Saya hadir di kajian atau majelis taklim, tapi kalau saya lihat fulan enggak mau belajar karena fulan atau fulana hadir, itu hati kamu kotor. Terus menerus seperti ini. Bersihin. Apa yang di sini mengucikan mereka. Ini lihat katanya mengucikan. Kita seperti baju harus cuci sampai bersih. Ada berapa baju kita lihat yang putih harus kita kasih sabun khusus. Kalau kena oli motor itu ada sabun lagi, beda lagi. Sama yang memutihkan baju. Setiap penyakit di dalam hati kita ada obat khusus. Syekh itu dari mana obatnya, bagaimana, itu yang kita kemarin belajar di hari Jumat, harus ada guru. Harus ada guru. Guru itu seperti dokter. Setiap orang di sini banyak teman kita yang ada penyakit, dia punya dokter khusus. Tidak pergi ke dokter umum, cari dokternya. Saya sendiri besok mau ke rumah sakit, itu dari tanggal 11 saya lagi nunggu jadwal dokter. Tanggal 25 besok. Ya, itu dokter khusus. Kenapa? Karena sudah paham keadaanmu, paham badanmu, paham penyakitmu, kasih obat sesuainya. Kalau saya pergi ke dokter lain, mulai dari awal. Itu sebabnya yang kemarin kita bilang, jangan pindah guru-guru. Karena kalau kamu pindah guru baru, belum paham sifatmu, tadi bilang penyakit hatimu yang tadi kita belajar, belum tahu. Harus dia lihat kamu dari awal, cek dari awal. Waktu kamu jadi panjang, tapi kalau kamu sama guru satu, itu bisa bantu kamu kalau kamu tadi berserah diri. Ini lihat, karena Sayyidina Ibrahim tadi bilang, Rabbana waj'alna muslimaini laka
wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Yang itu berserah diri kepada Allah Ta'ala, itu yang bisa ikut Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan wal hikmah wa yuzakkihim. Masya Allah. Innaka antal azizul. Sesungguh engkaulah yang maha berkasa, maha bijaksana. La ilaha illallah. Terus, wa man yarghabu an millati Ibrahim. Wahai umat Ibrahim, umat Nabi Muhammad yang ikut Ibrahim, itu harus ada sesuatu yang kamu perhatian. Apa itu? Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafs. Apa millat Ibrahim? Millat Ibrahim tadi muslim, berserah diri kepada Tuhannya. Ya. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang membodohkan diri sendiri. Orang bodoh yang membenci, ya kan, agama Ibrahim. Kenapa? Karena sudah Ibrahim kayak kalau kita bilang fulan dapat atau ada aturan baru, taruh ke yang pemimpin atau yang di atas mereka, dia sudah setuju, terima. Kalau ada yang melewati aturan tersebut, pasti mereka bilang ini salah. Ini miripnya sama. Sayyidina Ibrahim sudah kasih tahu, minta dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang sama beliau, sudah ikut jalan ini jalan yang benar. Terus barang siapa atau dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanya orang-orang yang membodohkan diri sendiri. Kenapa? Karena dia tolak. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Itu membodohi orang lain mudah. Tapi membodohi orang, membodoh apa itu bilang, membodohkan atau membodoh diri sendiri, itu yang tidak tahu menyakitnya. Kemarin kita bercanda sama siapa di kelas kemarin, dia bilang kalau saya baca sendiri tidak tahu salahnya. Betul. Tidak ada yang tahu salahnya sendiri, nggak ada yang tahu. Suami sama istri, dia lihat istrinya yang salah, padahal yang salah suami. Atau kebalik, kadang-kadang istri yang salah, dia lihat suami yang salah. Ayah sama anak, anak sama ayah, saudara sama saudara. Kadang-kadang saya yang salah. Tidak bisa tahu saya yang salah. Karena tidak ada yang lihat aibnya sendiri. Ini lihat pagi-pagi, ya kan, pagi-pagi waktu kita bangun sebelum gosok gigi atau sebelum bersihin gigi. Ini lihat, nggak ada di antara hidung, itu bibir aja. Tapi tidak bisa apa itu tahu mulutnya gimana bau. Biar kita paham, nggak ada yang tahu aibnya sendiri. Mungkin di sebelah kamu bisa lihat, oh mulutnya bau sekali, tapi dia sendiri tidak tahu aibnya. Nasallallahu assalamah wal afiyah. Jadi biar kita tahu aib diri sendiri, bagaimana caranya? Cari teman yang baik, cari teman yang saleh, biar bisa bantu kamu. Tapi teman-teman yang benar, kadang-kadang ada teman ya bahasa Indonesia bilang sungkan. Dia enggak mau bilang sama saya, Syekh itu salah. Ustaz ini salah. Kamu lakukan ini salah. Terus karena saya seperti tadi bilang, hati kita masih kotor, belum bersih, belum mencucikan diri sendiri atau belum mencuci diri sendiri, saya marah dari beliau. Kenapa kamu terus sudah putus tali silaturahim? Karena dia bilang sama saya, kenapa kamu melakukan ini? Padahal dia benar. Hal-hal seperti ini yang namanya tazkiyah yang kita butuh. Saya sendiri, tujuan saya dari ngajar belajar di sini, kita mau belajar walau dari sedikit. Saya bukan ahli tazkiyah yang bilang ahlinya 100%, tapi kita belajar dari guru kita atau guru saya Habib Umar, itu ahli tazkiyah.
Benar-benar. Itu yang kita butuh di setiap hari. Perbuatan kita, ibadah kita. Tazkiyah kita butuh di ibadah yang khusus. Di tasawuf itu yang kita belajar di buku Al-Hikam itu masuk di tazkiyah. Tazkiyah apa itu tadi bilang? Mengucikan mereka atau hati kita. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Terus walaqad istafainahu fid dunya. Ya Allah. Dan sungguhnya kami telah memilihnya Ibrahim. Itu pilihan dari Allah Ta'ala itu yang paling mulia. Untuk karunia yang paling mulia. Kenapa? Karena saya usaha sampai jadi soleh. Oke, alhamdulillah. Itu usahamu pasti dapat pahala, pasti derajatmu tinggi di surga, pasti ahli ibadah ya sudah masuk, termasuk di atau masuk di orang yang saleh. Tapi kalau Allah Ta'ala pilih, itu jadi mudah. Salatmu sedikit sudah, karena pilihan dari Allah Ta'ala. Ya, kenapa Allah Ta'ala pilih fulan? Ya, karena dia mustahik langsung hatinya. Kita lihat ada berapa orang ibadah, ahli ibadah ya dari mungkin bilang 30 tahun kita lihat dia pergi salat masjid ya Masya Allah bagus ibadahnya, tapi ada berapa orang yang dapat pilihan dari Allah Ta'ala dalam 2 tahun 3 tahun ya ibadahnya lebih afdal, agamanya berubah, ikhlasnya ya karena ada pilihan dari Allah Ta'ala. Walaqad istafainahu fid dunya, sesungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang saleh. Ya Allah, Nabi sudah Nabi Ibrahim ulul azm tapi masuk di orang yang saleh. La ilaha illallah. Kenapa? Kenapa dia jadi seperti itu? Kenapa dapat pilihan seperti itu? Ya, karena Allah Ta'ala berfirman sama Ibrahim, wahai Ismail, Ibrahim, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, tadi berapa? Berserah dirilah, berserah diri. Aslim, katanya kecil, aslim, berserah diri. Kepada siapa? Pasti kepada Allah Ta'ala. Ayo kita tanya diri sendiri, sudah berserah diri atau belum? Bagian saya sesuai yang kita belajar dari Rasulullah atau bilang oh itu zaman Nabi untuk Nabi. Zaman sekarang beda. Berarti tidak berserah diri kepada Allah Ta'ala. Salatmu Allah Ta'ala atau Rasulullah ngajarin kita gini. Kamu bilang ya itu cocok sama mereka, sekarang enggak. Berarti belum. Akhlakmu, ibadahmu ya terus menerus seperti itu. Tanya diri sendiri. Ya, kalau kamu ikut syariah berarti ini namanya sampai namanya apa itu al-Islam, artinya apa? Al-istislam, berserah diri. Saya ikut dia bilang tidak boleh. Orang yang muslim yang benar kapan kita bilang muslim benar? Dia tidak melakukan haram, dia kasih yang wajib semuanya, itu namanya muslim. Tapi kalau enggak ya bilang fasik, bilang ini, bilang itu. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Aslamna lillahi rabbil alamin. أسلمنا لله آمنا بالله تبعنا شريعة رسول الله آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. Kita berserah diri zahir dan batin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muslimin al-mu'minin al-qanitin. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.